Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarnusani, NIM 071, Prodi BKPI semester 4, kelas B. Tujuan video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh dosen Bu Ida untuk memenuhi tugas terkait analisis kasus abnormal yang ada di Indonesia. Mungkin untuk saat ini saya mulai dengan menganalisis kasus terkait mutilasi yang terjadi di daerah Ngawi, Jawa Timur lebih tepatnya. Itu terjadi pada tanggal 23 Januari 2025. Korban tersebut dimutilasi oleh pelaku dan kemudian dimasukkan di dalam koper dan bagian-bagiannya dibelah atau ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang berbeda seperti itu. Nah, untuk pelaku sendiri memiliki nama yang berinisial sebagai Anto. Kemudian untuk korban memiliki nama yang berinisial sebagai UH. Pelaku memiliki umur sekitar 33 tahun dan juga untuk korban memiliki umur sekitar 29 tahun. Nah, motif dari kejadian ini mengacu dari berita detik.com bahwasanya si pelaku mengiming-imingi si korban uang sekitar 1 juta untuk diajak ketemu. Kemudian si korban ini menerima karena latar belakang dari korban ini memiliki 2 anak. Dia kalau tidak salah adalah berjuang atau menafkahinya sendiri. Nah, kemudian waktu sore hari si pelaku dan korban berjanji untuk bertemu dan akhirnya bertemu. Kemudian malam harinya si pelaku mengajak korban untuk menginap di hotel. Nah, setelah di dalam hotel ada indikasi bahwasanya si pelaku ini cekcok dengan si korban karena ada suatu problematika yang terjadi di situ, yang kemudian si pelaku ini tidak terima terhadap si korban atas tindakan atau jawaban dari apa yang disampaikan oleh pelaku tadi, yang kemudian dari situ timbullah rasa emosi atau jengkel yang berlebihan pada pelaku, yang kemudian di situ pelaku menginisiasi untuk membunuh si korban ini. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk menganalisis dari kejadian berita ini bahwasanya si RT atau Anto tadi ada suatu indikasi bahwasanya ketika kita mengacu di psikologi abnormal itu kan adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang perilaku, pikiran dan perasaan seseorang. Nah, dari situ kemudian si pelaku ini juga terindikasi bahwasanya dia memiliki kelainan atau abnormalisasi yang ada dalam dirinya, yaitu antisocial personality disorder atau yang sering dikenal yaitu psikopati. Nah, si pelaku ini bahwasanya dia merasa memiliki atau berpikiran untuk mengabaikan norma sosial dan hak orang lain. Jadi dia merasa bahwasanya si pelaku ini bebas bertindak tanpa memikirkan hak asasi orang lain, seperti itu yang sudah ditetapkan di negara kita. Nah, kemudian yaitu yang kedua, tidak menunjukkan empati atau rasa bersalah. Nah, maksud dari tidak menunjukkan empati atau rasa bersalah di sini, si pelaku ini biasanya dia merasa kayak ya dia
lebih berkuasa atau memiliki dominasi pada dirinya terhadap orang lain. Jadi dia melakukan tersebut atas dasar kemauan dan emosi dari dirinya. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian juga ada indikasi bahwasanya si pelaku ini juga memiliki kelainan terkait NPD. NPD itu sendiri yaitu narsisistis personalisasi disorder. Nah, dari sini sendiri bahasanya bisa dijelaskan si pelaku ini merasa superior atau yaitu memiliki kekuatan yang sangat lebih, yang kemudian dari situ dia pada akhirnya memiliki dominasi yang lebih kuat daripada si korban. Nah, terus dari si pelaku ini juga dia merasa bahwasanya dari dirinya itu perlu validasi yang sangat besar dari orang lain. Jadi dari situ kayak seperti contoh kecilnya kayak orang lain itu harus hormat kepada dia. Nah, itu bisa masuk dari hal tersebut. Nah, kemudian juga dari hal-hal tersebut ada faktor-faktor yang kemudian menjadikan hal tersebut menjadi satu karakter orang lain, abnormalisasi tersebut. Nah, di situ terjadi ada seperti faktor lingkungan, kemudian faktor trauma pada diri sendiri, terus kemudian faktor keluarga. Itu bisa dikaji lebih dalam bahwasanya ada trauma-trauma tersendiri di masa lalu yang kemudian di situ tidak bisa dia lupakan, yang kemudian terbawa di dalam alam bawah sadarnya, atau lingkungannya memang dari sejak dulu lingkungan yang negatif, yang kemudian di situ membawa atau pola pikir dari si pelaku ini pada akhirnya melakukan seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.